Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Agus Ananda. Kepada Saudara Agus, kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak kepada Regis Nanda yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya Agus Ananda dengan NPM 22130320049. Saya akan membacakan atau memaparkan materi tentang implementasi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Mohon slide-nya, Regis. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang arus sejarah Pancasila, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan Pancasila. Di sini telah jelas di sini Pancasila ialah dasar negara yang dipakai oleh negara Indonesia. Dikatakan sebagai dasar negara karena dengan ketika adanya dasar negara, maka suatu negara akan runtuh serta hancur apabila tidak mempunyai dasar negara. Jadi dasar negara ini adalah pokok paling penting daripada suatu negara, dan apabila tidak adanya dasar negara, maka negara tersebut bisa hancur. Oke, slide selanjutnya. Sejarah terbentuknya Pancasila. Sejarah tentang pembentukannya Pancasila itu bisa diawali dengan dulunya dibentuknya BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyaningrat. Dibentuknya pada tanggal 29 April 1945 serta melakukan sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan serta melakukan sidang kedua pada 10 sampai 16 Juni 1945. Slide berikutnya. Sebenarnya satunya lagi. Tokoh-tokoh perumusan Pancasila. Jadi yang merumuskan Pancasila ini ada 3 orang, teman-teman sekalian. Yang pertama yang kita kenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia yaitu Ir Soekarno, dan ada Bapak Dr. Supomo, serta ada Bapak Muhammad Yamin. 3 tokoh ini merumuskan Pancasila pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Urgensi dan implementasi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dengan pentingnya Pancasila sebagai arus sejarah bangsa Indonesia, mengingatkan bahwa Pancasila sangat penting, teman-teman sekalian, karena betapapun ada oknum yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, Pancasila tetap hadir dan eksis sebagai pilihan bangsa Indonesia. Jadi sekalipun ada orang yang ingin mengganti, ingin merubah Pancasila itu tersebut, tapi Pancasila yang asli itu tetap eksis dan hadir di tengah-tengah kalangan masyarakat Indonesia yang menjadikan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Slide berikutnya. Di sini ada implementasi sejarah dari Pancasila, yaitu berdasarkan masa lalu. Kita bisa lihat gambar di sini ada orang sedang, ini bukan orang tapi tokoh-tokoh pada Sumpah Pemuda, yaitu mereka ini secara tidak langsung ya menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu dengan mengimplementasikan rasa persatuan kalangan pemuda dari berbagai daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Dengan terbentuknya di acara Sumpah Pemuda ini, dari pemuda Sabang sampai Merauke pun berkumpul di suatu tempat untuk menjalin persatuan yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Dan nilai-nilai ini pun
sudah ada sebelum Pancasila itu tersebut dibentuk, dan ini adalah sejarah yang amat bagus untuk kita bahas. Dan juga pada acara Sumpah Pemuda ini dapat mengimplementasikan nilai-nilai mufakat, karena pada kegiatan ini para pemuda di seluruh Indonesia bermufakat dan bermusyawarah untuk menyampaikan suatu hal. Slide berikutnya. Berdasarkan masa sekarang, peran pengibaran bendera dalam mengimplementasikan nilai Pancasila. Yang pertama, ada rasa persatuan yang kuat antar sesama pemuda dari berbeda kalangan di daerah. Mau kamu orang miskin, mau kamu orang kaya, dari Lampung, dari Jawa, dari Sunda, dari Palembang, dari Aceh, semua berkumpul di Istana Merdeka. Tujuannya apa? Rasa persatuan yang amat kuat antar pemuda menjadikan mereka yang ada di situ cinta terhadap tanah airnya. Dan juga sejatinya bahwa bangsa Indonesia itu dari dulu sampai sekarang masih menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, salah satunya persatuan Indonesia. Sila ketiga. Slide berikutnya. Membahas tentang sejarah, teman-teman sekalian. Saya mengangkat sejarah dari kasus G30 SPKI, slide nomor 9. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, salah satunya itu memiliki tantangan besar dalam aspek mempertahankan ideologi bangsa Indonesia hingga rela mengorbankan nyawa. Siapa teman-teman yang mengorbankan nyawa? Kita lihat di sini teman-teman, di gambar nomor 2 ada para jenderal dan para kapten yang dibunuh oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, yang bertujuan untuk mengganti dari dasar negara Republik Indonesia. Dan yang gambar nomor 2 ini adalah gambar-gambar yang sangat perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah solusi. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan cara melarang adanya ajaran komunisme yang ada di Indonesia karena sangat bertentangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menumpas segala hal yang berbau dengan komunisme di Indonesia serta Partai Komunis di Indonesia harus dibubarkan. Misalnya, Partai Komunis pada zaman sekarang itu kita bersyukurnya sudah dibubarkan. Oke, mungkin inilah presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mempresentasikan tentang makalah atau PPT-nya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 6. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selesai sudah presentasi dari kami. Mohon maaf jika saya ataupun rekan-rekan ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.